Susah berkembang. Saya tidak akan berkembang. Oke. Karena satu memang kultur yang akhirnya membuat saya harus mengkang. Saya harus mencari jati diri di tempat lain yang bisa memberikan porsi menit bermain yang sangat banyak. Itu sih sebetulnya problemnya waktu itu. Jadi akhirnya bukan merasa aduh frustasi atau apa enggak ya? Tapi emang pengen apa ada rasa frustasi enggak? Ada sih, maksudnya rasa frustasi tersebut itu muncul di benak saya ketika saya awal-awal diberikan kesempatan untuk bermain. Setelah tongkat kepelatihan itu berpindah ke pelatih selanjutnya. Siapa ya waktu itu? Waktu itu almarhum Pak Suryamin. Oke. Waktu itu almarhum Pak Suryamin, terus berpindah tongkat kepelatihan ke Pak Indra Thohir. Dan akhirnya menit bermain saya di situ juga sedikit berkurang. Mungkin pertimbangan dari Pak Indra Thohir juga waktu itu, ini anak masih belia, anak belum punya pengalaman, dan terlalu riskan. Sepertinya kalau harus sering diturunkan. Nah itu salah satunya ya, yang ada di benak saya waktu itu. Terus akhirnya kenapa memutuskan untuk memilih Persita setelah itu ya? Kenapa? Itu pertimbangan seperti apa sih? Percakapan di dalam diri sendiri itu seperti apa gitu akhirnya memilih itu untuk nggak gampang kan setelah udah di Persib di klub yang didambakan akhirnya harus memilih ke klub lain gitu. Sebetulnya ini ke relasi sih ya Mbak. Oh relasi ya maksudnya. Yes, karena waktu saya di Persib itu saya tercatat sebagai pemain PON Jabar waktu itu tahun 2000. Oh iya. Dan kebetulan seorang Ilham Jayakusuma ada juga di skuad itu. Dan saya melihat ada celah nih ketika saya ke Persita karena waktu itu sang striker legenda mereka Agus Suparman sudah memasuki masa usia pensiun dan dia masih bermain waktu itu. Singkat kata saya mencoba kepada Ilham untuk mengontak dia. Kontaknya bahwa ya biasalah ngobrol dulu, Ham. Di sana masih ada ini nggak striker yang udah ikut seleksi di sana? Maksudnya saya ngomongnya kayak gitu ke Ilham. Kenapa lu katanya gitu kan? Ya gue mau keluar dari Persib lah, gue harus mencari tantangan baru nih. Akhirnya Mbak Gayun bersambut, Ilham ya udah lu kesini aja. Asli nih, iya udah kesini aja lah katanya. Bang Agus sebentar lagi juga pensiun. Nah di sini memang butuh regenerasi untuk seorang striker. Tapi kenapa waktu itu juga kepikiran bahwa sepertinya saya akan klik deh kalau harus bermain dengan Ilham, karena saya tahu karakter dia ketika di PON. Iya udah tahu gitu ya. Tahu. Datanglah ceritanya ke Tangerang. Om Beni. Ya Om Beni dulu pas itu. Almarhum. Nggak tahu intuisi seorang pelatih seperti itu kali ya. Ketika saya datang, saya ikut bermain small game. Hanya 2, 3, sampai 4 sentuhan cukup dipanggil sama Om Beni. Ya. Lu dari mana? Bandung. Kemarin main di mana? Di Persib. Ya udah lu di sini aja, gue terima. Kan belum tes ya Mbak ya? Itu nggak tes sama sekali. Enggak. Cuman dia lihat bagaimana cara saya melakukan passing, bagaimana saya kontrol. Udah gitu doang. Om Beni itu ya almarhum salah satu orang yang punya jasa besar terhadap perkembangan karir saya sehingga saya bisa diterima di Persita dengan baik. Para pemain seniornya pun welcome banget waktu itu. Wah, kayaknya ini saya menemukan karena kayaknya udah takdir juga gitu ya. Karena sepak bola itu selain kemampuan yang harus kita miliki, tetapi tingkat kenyamanan juga yang harus menjadi prioritas kan. Ketika saya datang ke sana, saya berjalan lancar, berjalan sesuai apa yang saya kehendaki ya. Latihan, enjoy, terus senior-senior sering memberikan masukan dengan candaan, tetapi masuk di hati saya. Maksudnya di hati saya masuk bahwa hal itu positif. Oke. Berkembanglah di Persita sampai akhirnya dipanggil tim nasional. Oh iya, itu kan itu gerbang menuju tim nasional gara-gara Persita ini ya.